memasuki bimbingan penyuluhan Islam. Mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian, kami di sini ingin belajar bagaimana melaksanakan penyuluhan yang baik. Maka dari itu jika nantinya ada sedikit kesalahan ataupun ada sesuatu yang sekiranya kurang pas, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, karena kami sebagai mahasiswa juga masih dalam tahap belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Badali dari Desa Sikayu, Kecamatan Cemal, Kabupaten Pemalang. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amjad dari Desa Sapurwida. Ini rekan saya dari Pekalongan, jadi maaf ya jika tadi ada sedikit keterlambatan karena memang jalanan sedikit tersendat. Baik, langsung saja. Untuk penyuluhan ini kami akan membawa tema tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentu kita sebagai Muslim, maka kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja yang pertama. Tentang keimanan. Apa sih keimanan itu? Untuk keimanan yang berasal dari kata iman. Sedangkan kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya sendiri yaitu meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar ada atau nyata adanya. Jadi iman ini secara istilah ya Bapak Ibu berarti percaya bahwasanya sesuatu yang kita percaya itu ya benar-benar ada. Kemudian secara istilah, iman ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Jadi iman tidak hanya sekedar tentang percaya saja, kemudian tidak hanya sekedar mengucapkan rukun iman, tapi iman juga terkait nantinya akan memengaruhi kehidupan kita. Kalau kita beriman, insya Allah nantinya kita akan menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada di agama Islam, dan itu sesuai dengan kepercayaan kita. Maka dari itu iman ini tidak sekedar atau tidak hanya dari ucapan, tapi juga bisa dilihat dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, penggunaan kata iman dalam Al-Quran ada dua dasar. Jika kita lihat, yang pertama pengertian iman dengan amal. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 dijelaskan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat dijelaskan bahwasanya iman ini membenarkan Allah dan Rasulnya. Artinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Menyampaikannya lewat apa? Kalau Allah sendiri menyampaikan lewat Al-Quran. Jadi saat kita beriman, kita juga harus percaya bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan lewat hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Nah, itu kita harus mengimani bahwasanya hadis tersebut itu benar. Karena kan seluruh hadis yang dikeluarkan oleh para ulama, insya Allah muatan di dalamnya itu sebagai petunjuk kita, sebagai pelengkap dari Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu orang beriman harus percaya, harus membenarkan Al-Quran dan juga hadis, harus membenarkan dan percaya bahwasanya Allah dan Rasul itu memang sebenar-benarnya makhluk dan juga manusia. Selanjutnya iman dengan pengertian selanjutnya yaitu pengertian takwa.
sehari-hari, takwa mencakup upaya untuk menjauhi perbuatan dosa, meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran agama, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran yang tinggi akan keberadaan Allah serta konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Pada dasarnya kita sebagai manusia kan tidak luput dari yang namanya dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan pengampunan kepada kita. Sekiranya kita mau bertobat, sekiranya kita mau melakukan hal-hal yang positif pada diri kita. Untuk yang selanjutnya ataupun tujuan dari ketakwaan ini sendiri, yaitu ketakwaan adalah berproses memberikan informasi, bimbingan, dan panduan kepada individu atau kelompok dalam upaya meningkatkan secara spiritual dan keimanan mereka terhadap Tuhan atau keyakinan agama tertentu. Jadi sekiranya kita adalah umat muslim, kita diajarkan dari kecil bahwa kita agar bisa menjadi umat yang membahagiakan Rasulullah SAW dengan melakukan berbagai sunnahnya, dan yang paling penting juga hal-hal yang wajib kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Adapun penyuluhan ketakwaan bertujuan untuk membimbing seseorang agar lebih menempatkan kita kepada prinsip-prinsip keagamaan, mengamalkan ajaran agama, dan meningkatkan kesadaran akan tugas spiritual yang diemban dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang pertama adalah ibadah, yang melaksanakan ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperbanyak pengetahuan dalam diri kita. Perasaan saling terhubung antara anggota ditandai oleh perasaan, kehangatan, kepercayaan, dan penerimaan. Adapun kegiatan bersosialisasi, kita kan sebagai manusia yang tidak luput juga dari bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang beriman, ataupun menghadiri majelis ilmu untuk mempererat ikatan keagamaan kita. Adapun yang selanjutnya berbuat baik, melakukan amal kebajikan, ataupun bersedekah dan membantu sesama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang terakhir adalah mengoreksi diri kita atau muhasabah. Setelah sekiranya kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, kita bisa mengkoreksi diri kita bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Gampang-gampang. Ya, itu tadi beberapa sekilas tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tadi yang perlu kita perhatikan kembali adalah bagaimana sih caranya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tentu yang pertama adalah dengan ibadah seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ibadah di sini tentu ibadah yang berkaitan dengan perintah dari Allah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Untuk melaksanakan ibadah ini perlu dilakukan secara istiqomah atau terus menerus. Namun jika memang di awal ya kita sedikit demi sedikit melaksanakan perintah ibadah tersebut. Yang kedua tadi memperbanyak pengetahuan. Pengetahuan ini tentu tidak lepas dari pengetahuan agama, pengetahuan tentang keislaman. Karena dengan kita tahu lebih banyak, tentu kita akan lebih bisa menjalankan suatu hal sesuai dengan ajarannya. Yang ketiga yaitu bersosialisasi. Bersosialisasi ini kalau bahasa Jawanya hubungan berbentuk atau saling ngobrol satu sama lain dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Dengan seperti itu akan menambah semangat kita. Yang keempat yaitu berbuat baik. Berbuat baik bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti mungkin menyingkirkan batu jika kita di jalan, kemudian